Yang ketiga, saudara, pendengaran terhadap kebenaran firman Allah sampai pada titik ini. Saudara dan saya dengar dengan baik, mengerti. Kita mencoba untuk memberi respon yang tepat kepadanya, tetapi sayang, saudara dan saya tidak meresponi firman dengan cinta kepada Allah dan komitmen kepada kebenaran. Ini tampak di dalam perumpamaan mengenai tanah yang keempat. Benih jatuh di antara semak duri. Benih itu bertumbuh, lalu kemudian dihimpit oleh semak duri itu dan kemudian mati. Saudara, yang dibicarakan di sini adalah benih yang tumbuh itu atau hati orang ini adalah hati yang memang kelihatannya baik. Dia dengar firman, dia mengerti firman, kapasitas intelektual yang Tuhan berikan dia pakai sehingga dia mengerti firman. Sayangnya hatinya tidak mencintai Tuhannya sebagaimana seharusnya. Saudara, cinta kepada Tuhan adalah hal yang penting. Sehingga waktu Petrus setelah menyangkal Yesus berjumpa dengan dia. Yesus tanya kepada dia, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali. Namun di dalam pertanyaan pertama beda dari 2 pertanyaan yang lain. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Yohanes pasal 21, pertanyaan pertama beda. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaannya, siapa yang dimaksud Yesus dengan mereka di situ? Bahasa Yunani, semua kata benda punya gendernya. Kalau mereka ini laki-laki, maka gendernya pasti maskulin. Kalau mereka ini perempuan, gendernya pasti feminin. Tetapi kalau mereka itu adalah benda, sesuatu yang tidak bisa teridentifikasi gendernya, biasanya mereka menggunakan gender neutral pada kata itu. Menarik, Yesus bukan pakai maskulin, bukan pakai feminin, tetapi dia pakai neutral. Berarti Yesus bukan berbicara mengenai manusia laki-laki, manusia perempuan, tetapi Yesus sementara berbicara mengenai benda-benda yang ada di sekitar mereka. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, di mana Yesus bertanya kepada Simon Petrus yang pernah menyangkali dia itu, adalah cerita setelah Petrus yang tidak dapat ikan semalaman itu, Tuhan Yesus datang lalu berikan ikan kepada dia semalam-malaman. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, mereka begitu kecewa. Bahkan mereka tahu, sudah mendengar mengenai kebangkitan Yesus. Kekecewaan masih menguasai hati mereka. Lalu pada malam itu di tepi danau, Simon Petrus bilang kepada teman-temannya, "Aku akan pergi menangkap ikan." Penjala ikan menjadi penjala manusia. Kekecewaan membawa dia kembali menjadi penjala ikan. Setelah mereka semalam-malaman gak dapat apa-apa, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bilang, "Tebarkan jala di sebelah kanan." Mereka dapat ikan sebanyak itu. Setelah mereka sampai di darat, sudah ada ikan yang dibakar, sudah ada roti yang dibakar. Tuhan Yesus bilang, "Bawa beberapa lagi supaya cukup untuk kita semua." Tapi itu berkelimpahan. Setelah sudah berkelimpahan, baru Tuhan makan kenyang, sudah selesai makan, baru Yesus tanya, "Sekarang Simon Petrus, siapa yang engkau kasihi? Aku atau mereka?" Mereka berbicara mungkin mengenai perahu yang dipakai untuk menangkap ikan, jala yang dipakai untuk menampung semua ikan itu. Bahkan mungkin berbicara mengenai ikan-ikan yang ada di hadapan mereka, yang baru selesai mereka makan. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku yang memberi berkat, atau engkau mengasihi berkat-berkat yang aku berikan kepadamu?" Tetapi tanpa cinta kepada Allah, tidak ada kekristenan. Tanpa komitmen kepada kebenaran, tidak ada kekristenan. Dan inilah yang sementara dibicarakan di dalam jenis tanah yang ketiga. Mereka dengar firman, mereka bersuka cita, kelihatan bertumbuh, tetapi ketika mereka harus memilih Allah atau sesuatu yang lain, kebenaran atau sesuatu yang lain, mereka memilih yang lain. Kalau Kristus bilang, "Pilih aku atau Mamon," pilih firman atau Mamon, mereka pada akhirnya akan memilih Mamon dan bukan Kristus atau kebenarannya. A.W. Tozer, dia bilang, zaman ini kita sering berjumpa dengan orang Kristen yang ingin merangkul Kristus dengan tangan kanannya, sekaligus merangkul dunia ini dengan tangan kirinya. Akan ada satu masa di mana dia harus memilih tetap merangkul Kristus atau merangkul dunia ini. Dia pikir dia bisa peluk dua-duanya, tetapi akan ada waktu di mana saudara dan saya harus menunjukkan komitmen kita, Kristus atau yang lain. Dan pada masa itu, jika hati kita tidak berpaut kepada Kristus, maka saudara dan saya akan mendapati kita akan memilih yang lain dan bukan Kristus. Adilkah ini bagi saudara dan saya untuk melakukan ini kepada Kristus yang telah memberikan segala-galanya bagi kita? Kristus yang telah menempuh perjalanan yang paling jauh yang tidak pernah ditempuh oleh manusia di dalam dunia ini untuk mendapatkan saudara dan saya. Untuk mendapatkan saudara dan saya, anak Allah, pewaris sah kerajaan sorga, menempuh perjalanan yang panjang dari sorga ke bumi. Dan untuk mendapatkan saudara dan saya, dia harus kembali dari bumi menuju ke sorga, namun harus singgah di satu titik yang saudara dan saya kenal sebagai neraka. Keterpisahan dari Allah. Waktu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Demi saudara dan saya,
Demi cinta dia kepada saudara dan saya itulah dia menempuh perjalanan panjang bumi sorga. Sorga kembali ke bumi dengan singgah di satu titik yang disebut sebagai neraka itu. Lalu inikah respon yang harus saudara dan saya berikan kepada dia? Bapak Ibu, kita sering dengar cerita mengenai pangeran yang cakep meninggalkan kerajaannya untuk mendapatkan putri yang cantik jelita. Alkitab menceritakan ini bagi kita. Pangeran kerajaan sorga menempuh perjalanan panjang yang tak pernah ditempuh oleh pangeran manapun di dalam dunia ini untuk mendapatkan saudara dan saya. Tetapi apakah kita adalah putri yang cantik jelita? Atau kita adalah seperti yang ditulis dalam Yesaya dan Yehezkiel, perempuan-perempuan sundal? Bukankah kita yang kedua? Saya bilang kita, saya nggak bilang Bapak Ibu. Kalau saya bilang Bapak Ibu boleh marah lah. Saya bilang kita. Bukankah kita lah perempuan-perempuan sundal di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Yeremia, dan pangeran kerajaan sorga itu menempuh perjalanan yang panjang itu untuk mendapatkan saudara dan saya. Tetapi dia tidak mendapatkan saudara dan saya supaya saudara dan saya tetap hidup dalam situasi yang sedemikian. Dia mendapatkan saudara dan saya yang digambarkan sebagai perempuan-perempuan sundal. Supaya apa? Supaya perempuan-perempuan sundal ini kemudian dibentuk, didandani menjadi mempelai Kristus yang siap untuk menyambut dia. Tapi bagaimana kita mau menyambut dia jika kita tidak mencintai dia? Maka Yesus bilang kekhawatiran hidup, kekayaan dan kenikmatan dunia akan mereka dari Allah dan firman-Nya. Ini bicara mengenai satu hal, saudara dan saya harus mendengar dengan cinta kepada kebenaran. Kalau kita lagi jatuh cinta seorang laki-laki kepada seorang perempuan, saudara nggak akan tidur waktu dengar dia ngomong. Bapak bisa tangkap maksud saya. Saudara tidak akan membiarkan diri Anda tertidur pada waktu itu. Saudara dan saya memberikan pendengaran yang otentik kepada dia. Pendengaran yang sadar, pendengaran yang disengaja. Setelah pulang kita memikirkannya berulang-ulang. Apa yang dia katakan tadi, apa yang dia ceritakan tadi. Bahkan hal yang tidak penting pun Bapak Ibu dan saya menganggap itu penting dan kita merenungkannya siang dan malam. Giliran firman Tuhan, situasi menjadi berbeda. Mungkin justru karena kita telah menjadi mempelai perempuan Kristus. Apakah ini sikap hati yang benar terhadap Kristus? Tapi pendengaran yang ketiga adalah pendengaran tanpa cinta. Mengerti sih mengerti, cuman gak cinta. Bapak Ibu ingat Tuhan Yesus bilang, pilih aku atau Mammon. Atau dia pernah bilang, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang untuk membawa pedang. Aku memisahkan anak laki-laki dari papanya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Kalau yang kedua ini biasa terjadi Bapak Ibu. Tetapi yang pertama pada zaman itu anak laki-laki dengan papanya itu sulit sekali untuk dipisahkan. Tapi Kristus bilang kalau aku datang aku sudah bawa kebenaran. Ada kemungkinan ini akan berpisah. Ini bicara mengenai komitmen kan. Karena saya berpegang kepada kebenaran maka saya rela terpisah dari orang-orang yang mengasihi saya dan yang saya kasihi. Tapi karena demi kebenaran dan demi Allah yang benar ini maka ada kemungkinan saya berpisah dari mereka. Tetapi kalau kita mau merangkul dua-duanya seperti yang dikatakan oleh A.W. Tozer, maka saudara dan saya akan mendapati, saudara dan saya satu saat akan berpaling. Ini seperti semak duri yang menghimpit kehidupan saudara dan saya. Pendengaran yang sadar untuk mengerti. Pendengaran yang sadar bukan hanya untuk mengerti, tetapi kita merenungkan terus-menerus apa yang kita mengerti. Kita berjuang untuk melakukannya, dan kita merenungkan, memperjuangkannya dengan cinta.